dari satu hal saja yang teman-teman semua bisa melihat. Dari apanya? Yang paling ceto welo-welo. Apanya? Apanya? Ya, ini sama-sama keluaran 1985. Apa yang beda? Yang jelas sekali. Materai. Ya, materai. Ya, materai merah Rp500 itu adalah sesuai dengan Undang-Undang tahun 1985. Sementara materainya Joko Widodo itu warnanya hijau, rupiahnya Rp100. Ya, kita bisa lihat ini yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Roy ya. Jadi ini adalah ijazah. Gini ya, gimana nih? Ijazah ya. Mas aku pinjam yang pakai yang lebih gampang nih. Saya mau tunjukkan ya. Ini yang print out. Ya, yang asli. Ini ya, ini tahun 85. Ya, ini adalah ijazah asli 100% 24 karat dari lulusan Sarjana Kehutanan UGM tahun 1985. Inilah bentuk ijazah asli. Ya. UGM itu universitas terbaik di Indonesia. Ya, tidak mungkin mengeluarkan ijazah abal-abal. Saya memberikan satu bukti saja bahwa ijazah yang diperlihatkan kepada kami secara singkat di gelar perkara khusus 15 Desember 2025 kemarin itu pun juga ijazah yang tidak asli. Ya. Dari satu hal saja yang teman-teman semua bisa melihat. Dari apanya? Yang paling ceto welo-welo. Apanya? Apanya? Ya, ini sama-sama keluaran 1985. Apa yang beda? Yang jelas sekali. Materai. Ya, materai. Ya, materai merah Rp500 itu adalah sesuai dengan Undang-Undang tahun 1985. Sementara materainya Joko Widodo itu warnanya hijau, rupiahnya Rp100. Ya, ini adalah ijazah yang dikeluarkan bulan Mei 1985 dengan materai Rp500. Sementara ijazah yang katanya adalah Joko Widodo dikeluarkan bulan November 1985. Masa materinya turun? Tidak mungkin kan? Masa materinya turun? Kan tidak mungkin itu, ya. Kan tidak mungkin itu, ya. Nah, jadi dari sini saja belum kita sampaikan ada 11 perbedaan ya. Ini kalau permainan anak-anak itu ya. Coba Anda bisa lihat perbedaannya gitu ya. Itu ada 11 perbedaan ya. Yang jelas sekali. Nah, terus saya spill boleh ya, Mas? Saya spill satu-satu. Soal emboss atau emboss ya. Emboss ini adalah cetakan sebuah cap. Ya, cetakan timbul, cetakan sebuah cap itu yang digunakan untuk mengunci tanda tangan yang bersangkutan. Jadi bukan sebuah ornamen biasa-biasa saja. Yang penting ada embossnya, bukan? Ya, emboss itu adalah bukan sekedar ornamen, tapi cap untuk mengunci tanda tangan. Kalau cap ini digunakan untuk mengunci tanda tangan, artinya capnya dulu atau tanda tangannya dulu? Ya, tanda tangannya dulu kan, baru dicap. Nah, itu bisa dibuktikan dengan uji forensik digital. Tanda tangannya dulu atau capnya dulu. Nah, kami bisa pastikan ya bahwa ijazah yang waktu itu diposting oleh Dian Sandi Utama tanggal 1 April 2025 ini seperti ini ya. Satu, ini beda dengan ijazah yang ditampilkan kepada kami di gelar perkara khusus 15 Desember 2025. Beda. Ya, kami bisa pastikan. Beda. Jadi ada dua versi ijazah Joko Widodo yang keluar. Kalau kita lihat dari postingan Dian Sandi Utama yang menyatakan ijazah ini asli, kemudian yang kemarin ditunjukkan kepada kami di gelar perkara khusus itu juga sebuah versi yang beda. Ya, kalau kita lihat dari sisi embossnya, coba teman-teman lihat, ya, apakah ada embossnya? Apakah ada embossnya? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Nah, pada yang versi ijazah Joko Widodo 15 Desember 2025 terlihat samar-samar ada embossnya. Ya, memang tidak bisa kami tunjukkan karena kami pun hanya boleh melihat, tidak boleh memfoto. Terlihat seakan-akan ada embossnya, tetapi mata kami bertiga ini adalah mata peneliti. Kami langsung tahu bahwa emboss itu tidak merupakan sebuah cap timbul. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Nah, jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini, kami rakyat jadi mengerti emboss itu penting pengunci tanda tangan dengan ornamennya ibarat kunci asli pemilik gembok. Ya, saja yang bisa memakainya. Nah, saya hanya berdoa semoga RRT tetap diberikan kesehatan, baik lahir maupun batin, serta psikologisnya, serta selalu dalam lindungan yang karena beliau bertiga yang mau mengorbankan materi, tenaga, pikiran, serta waktunya guna membela serta meluruskan kebenaran dan
kejujuran. Jadi teman-teman, semoga para RRT ini bisa membuktikan atau bisa membongkar kasus ijazah Pak Jokowi ini. Ya, jadi teman-teman, semoga mereka pada perlindungan Allah ya teman-teman. Karena tanpa mereka kita tidak bisa ataupun tidak ada yang membongkar ijazah Jokowi ini. Nah, saya menduga Rektor UGM yang membela ijazah Jokowi dapat koneksi untuk membayar hutangnya yang bermasalah dalam masalah hukumnya. Ditutup, makanya membela ijazah Jokowi mati-matian. Nah, Rektor UGM ini, kami mencurigai Rektor UGM kenapa dia membela ijazah Jokowi, karena harus mendapatkan uang yang banyak kepada Pak Jokowi. Makanya dia membela mati-matian karena dia juga mempunyai hutang, ataupun karena dia juga mau melunasi hutang-hutangnya itu, makanya dia membela mati-matian ijazah palsu Jokowi ini. Jadi teman-teman, bagaimana sikap Prabowo terhadap kasus ijazah palsu? Namun berani bertindak yang dengan pemerintah Kapolri untuk mengusut kasus tersebut. Ya, kalau oknum penegak hukum tidak jujur tetap berusaha menutupi kebohongan Jokowi, apa tidak mungkin akan ada yang masuk penjara? Jadi teman-teman, semoga jangan sampai ke depannya punya pemimpin yang bohong sama rakyatnya. Inilah para penjuang kebenaran, Ibu Tifa dan Pak Rismon dan Roy Suryo, para pejuang untuk anak cucu kita di masa depan nanti. Ya, Jokowi si raja bohong antek komunis adalah pengkhianat bangsa Indonesia level dewa, merupakan sumber masalah di negara ini. Oleh karena itu, harus segera ditangkap dan diadili sebelum mati, teman-teman. Jadi teman-teman, semoga rakyat mempunyai hak untuk mengadili pejabat publik yang melanggar hukum karena kerja pejabat publik digaji dari uang rakyat. Nah, jadi teman-teman, semoga para pejabat hukum ini bisa sadar dan waras membela kebohongan yang mereka lakukan ini. Nah, mudah-mudahan saja penyelidiki atau penegak hukum yang lain akan tobat atau mau jujur sebelum ada penyesalan berkepanjangan. Nah, teman-teman, mereka mengharapkan supaya bisa diteliti ataupun diberikan kejujuran sebelum ada penyesalan nantinya, teman-teman. Ya, harus sesuai undang-undang tahun untuk tahun 85 untuk materinya yang dikeluarkan universitas manapun di Indonesia pada tahun itu sesuai dengan diucapkan profesor perempuan yang diundang oleh Aiman yang rakyat bersuara yang harus Universitas Jakarta kalau saya tak salah. Nah, semoga Rektor Ova insaf sadar dengan kebohongannya. Bertobatlah Bu Ova, jangan hanya karena jabatan dan acuan semua dibenarkan. Ya, jadi teman-teman, semoga Ibu Ova ini bisa sadar ya teman-teman dengan kelakuan yang dia lakukan. Karena pada akhirnya nanti ada karmanya di akhirat, teman-teman. Jadi teman-teman, usut tuntas daerah, semoga lekas selesai kasus ijazah Jokowi ini. Ya, tanggal alumni Fakultas Ketahuan Angkatan tahun 1985 memberi support dengan menunjukkan kebenaran tanggal kepalsuan ijazah Jokowi. Ya, mana ada si pembohong akan menang kebenarannya. Pembohong pasti orang nggak bisa dipercaya. Jadi ini tergantung pada penegak hukum, apa itu Polri, kejaksaan maupun hakimnya, apa mereka itu berjalan di real, apa mereka berjalan bukan di realnya. Ya, jadi teman-teman, mereka hanya bisa mengharapkan kepada para penegak hukum maupun Polri, kejaksaan, ataupun para hakim. Mereka hanya mengharapkan kejujuran saja dan tidak mau membela kebohongan. Nah, jadi teman-teman, aku orang awan saja malu jika dikatain gak punya ijazah. Kok gak ada pejabat yang tak izin dibilang orang punya ijazah abal-abal. Nah, jadi mereka merasa malu teman-teman ketika dibilang saya tidak mempunyai ijazah. Ya, saya malu teman-teman, karena kalau dihina seperti itu berarti kita harus memberikan atau menunjukkan bukti bahwasanya saya memiliki ijazah. Ya, bukan seperti Pak Jokowi ini takut untuk datang ke penjara, ke pengadilan. Ya, karena dia takut untuk menunjukkan ijazahnya yang sebenarnya. Ya, dia takut terbongkar kebohongannya lagi. Nah, jadi teman-teman, semoga Pak Jokowi bisa secepatnya memberikan ataupun datang ke pengadilan
untuk menunjukkan ijazahnya yang sudah dia bohongi selama ini. Nah, sekarang tinggal menunggu apakah keadilan masih ada di negara ini ya. Dan hakim berani dari gerak-geriknya juga sudah ketahuan Mulyono Raja bohong kelas kakap merah. Jadi teman-teman, semua bukti sudah banyak, tinggal menunggu keputusan hakim yang adil dan otaknya masih waras saja. Ya, jangan-jangan seperti kemarin-kemarin hakim memutuskan tidak berhak mengadili. Ya, betul, materi tidak mungkin didapatkan di zaman sekarang sebab 5 rupiah materi sekarang sudah nggak ada. Ya, jadi netizen radikal demi keamanan Bapak Jokowi dan keluarga serta Bapak sebaiknya minta suaka di Cina atau di Singapura. Ya, karena para saksi yang banyak yang tidak mempunyai kapasitas atau integritas itu bisa dibeli dengan uang. Nah, jadi faktanya sudah pernah mengadakan reuni abal-abal yang mendatangkan kawan yang baru dibayar. Jadi seolah-olah sebagai alumni UGM, karena sudah jelas kalau bekas presiden itu adalah orang yang mempunyai gudangnya uang. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya gue nggak tega Jokowi terus dihujat, tapi mau gimana lagi karena dia telah membohongi para rakyat. Ya, semoga Pak Jokowi bisa segera diadili teman-teman. Nah, sejak awal RRT sudah meneliti kepalsuan ijazah Jokowi, namun pihak berwenang masih tetap bela dan menikmati miliaran bahkan triliunan rupiah duit dari Jokowi. Nah, ini juga suatu kesalahan yang membela ataupun para termul ini memakan uang. Apalah gunanya uang haram itu teman-teman? Pasti tidak ada gunanya teman-teman. Hanya menikmati sesaat, bukan untuk selamanya. Ya, jadi semoga para termul ataupun para oknum pembela Jokowi bisa segera sadar. Nah, berarti yang 15 orang kawannya yang ingin membela menjadi saksi itu juga kelompoknya. Ya, jadi teman-teman, Tupai segera akan ketangkap karena sudah jatuh tersungkur. Ya, sepandai-pandai Tupai melompat, dia pasti akan jatuh juga.